Telkom University as the #1 private university in Indonesia under the auspices of the Telkom Education Foundation, a subsidiary of PT Telekomunikasi Indonesia. Established on 50 hectares area in the southern of Bandung, Telkom University is the merger of 4 institutions under the Telkom Education Foundation in 2013, namely Telkom Institute of Technology, Telkom Institute of Management, Telkom College of Art and Design Indonesia, and Telkom Polytechnics. Having a number of students reaching 30,000 who come from all over Indonesia, Telkom University has the vision to be a research and entrepreneurial university in 2023. Which actively involves the development of technology, science and art with information technology based. Its missions are to organize and develop international standardized educations with technology-based information, to develop, disseminate and apply internationally recognized technology, science and art, to utilize technology, science and art for the welfare and advancement of the nation's civilizations through the development of entrepreneurial competences. Until today, Telkom University has had 50,000 alumni spread all over the world. The number of alumni has been calculated since 1990, which was the beginning of the STT Telkom campus. With 7 schools in it, namely School of Electrical Engineering, School of Industrial Engineering, School of Computing, School of Economics and Business, School of Communications and Business, School of Creative Industry, and School of Applied Science. Telkom University has 34 study programs ranging from diploma to master programs, of which 59% have been internationally accredited. Furthermore, Telkom University is also the first campus in West Java that is accredited A from the National Accreditation Board of Higher Education. Ranked 9th in the Green Metric UI ranking. As a green campus in Indonesia, Telkom University has earned various achievements including the #1 private university by the Ministry of Technology, Research and Higher Education in 2019. Telkom University also acquired Anugerah Widya Padi as the campus with the best innovation for the last 3 years since 2017 and ranked #1 private university at the level of 4 ICU Uniranked and Webometric. In addition, Telkom University also received the title of 5 stars by the QS Star for the category of technology, inclusiveness, employability, and innovation. In terms of publications, Telkom University also acquired the highest international ranking of publications from Simago. It also won a Sinta Award from the government as a private university with the #1 most productive publications in Indonesia. In line with the vision to become a research and entrepreneurial university in 2023, Telkom University continues to develop in the field of research and innovations. With the establishment of Bandung Technopark, Telkom University continues to strive in creating startups and innovations in order to continue and to contribute in supporting the industrial sector in Indonesia. In addition, Telkom University is also supported by the establishment of the Research Center in order to produce the best innovations. The existing research centers are Research Center for Advanced Wireless Technologies, Research Center for Internet of Things, Research Center for Digital Business Ecosystem, Research Center for Human-Centric Engineering, and Research Center for Advanced Creative Networks. Furthermore, each faculty at Telkom University also has its own research group. Each of them is
In supporting the entrepreneurial ecosystem model in it, Telkom University, through Bandung Technopark, has given birth to approximately 42 startups, generated through the ecosystem model in it, through the following process. At present, Telkom University also has an international program, in addition to international classes with 9 study programs. Telkom University also has a global academic program which includes student exchange, staff exchange, and joint or double degree. Besides that, from community service and research, Telkom University also has a global research and community service program with several countries in Asia and Europe. Until now, Telkom University has collaborated with 57 international partners from 3 continents and 10 countries. Telkom University has digitalized the learning content through the Center for E-Learning and Open Education. It has 637 learning subjects produced from its 9 studios. Berikut tadi ya, Bapak dan Ibu, sekelumit video mengenai Telkom University saat ini gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke slide presentasi saja. Apakah sudah ada muncul di layar Bapak dan Ibu? Belum kelihatan ya, kok belum ya? Enggak muncul tulisannya. Slide presentasinya apakah sudah ada? Nanti ya. Baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, guru-guru bimbingan konseling di wilayah SMA N1 Samarinda. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Telkom University walaupun secara online ya Bu ya, dalam acara sosialisasi MGBK Telkom University di wilayah Samarinda, Kukar, dan Tenggarong. Barangkali istilahnya kalau anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang juga ada istilah kalau nggak kenal nggak sayang ya Bu ya. Nah, tapi kalau ke Telyu beda Bu. Kalau nggak kenal, nggak daftar. Nah, itu. Jadi memang harus diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Tatang Hadian. Kalau dari nama sih sebenarnya sudah bisa diketahui saya orang mana ya Bu ya. Pasti orang Sunda gitu, orang Bandung asli, betul. Karena orang Sunda kan biasanya selalu terhubung dari huruf vokal A namanya dan selalu diulang. Kalau nggak Maman Suryaman, biasanya Wawan Darmawan gitu ya. Isuriti juga ada. Tapi alhamdulillah nama saya tidak Tatang Suratang ya Bu. Gitu. Kebetulan tahun ini sejak 2012 saya dulu di SMB Telkom, saat itu saya ditarik lagi ke Telkom Kalong di Bandung untuk mengurusi sertifikasi nasional dan internasional pegawai Telkom dan Telkom Group. Di tahun 2019 kemarin saya diberikan SK baru lagi untuk diminta membantu lagi di seleksi mahasiswa baru Telkom University. Kebetulan saya ditugaskan untuk menjadi manajer area di Kabupaten Bandung, di tuan rumah sendiri, terus di Kabupaten Bandung Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Alhamdulillahnya sih kota-kota yang dulu pernah disinggahi atau bahkan sudah berhubungan dengan guru BK-nya kembali lagi sekarang dirajut silaturahminya, mudah-mudahan ini bisa terus berjalan. Yang selanjutnya barangkali ada yang butuh nomor kontak saya, Tatang, silahkan bisa dikontak ke 0853 1946 3666. Ini juga sudah terhubung ke nomor WA. Kalau mau juga DM atau chatting via sosmed bisa
follow Instagramnya, tapi ini bukan iklan. Follow Instagramnya namanya Tekan Gaib. Nggak tahu saya kok bisa sampai memberikan informasi atau membuat akun namanya Tekan Gaib gitu. Pokoknya yang dipastikan bahwa nama itu cukup bagus. Nah itu. Nah mungkin itu perkenalan singkatnya. Bapak dan Ibu, masuk kita ke materi presentasi Telkom University. Ini saya ada gambaran sedikit mengenai 5 provinsi terbanyak lulus SNMPTN. Sayang sekali sebenarnya untuk wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur mungkin belum masuk di data kami. Jadi ini adalah 5 provinsi terbanyak itu, yaitu Aceh, terus ada Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini data tahun 2019 kemarin yang lolos jalur SNMPTN. Gitu. Informasi ini memang perlu disampaikan karena terkait Bapak dan Ibu juga selain menginformasikan perguruan tinggi swasta, pasti juga berharap ke perguruan tinggi negeri itu sangat besar sekali. Gitu. Yang selanjutnya, ini yang mungkin rata-rata tidak orang mengetahui ya, bahwa daya tampung untuk SNMPTN di tahun 2019 kemarin itu totalnya hanya 101.772 orang. Sementara pendaftar SNMPTN sendiri di tahun kemarin itu mencapai 489.601 peserta. Ini berarti bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk lolos di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Jadi yang lulusnya itu tidak lebih dari 19%-nya mungkin ya yang reguler, dan ada 26%-nya dari yang KIP gitu. Nah, total dinyatakan lulus SNMPTN itu hanya 96.000 siswa di 86 PTN gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa perlu effort yang luar biasa Bapak Ibu guru juga untuk misalkan mendorong atau membantu atau memberikan informasi atau memberikan arahan ketika anak ingin lulus di negeri melalui jalur SNMPTN. Ini baru jalur SNMPTN. Kita lihat dari jalur yang kedua, yaitu jalur SBMPTN. Ini lebih luar biasa lagi karena memang untuk jalur SBMPTN ini total pendaftarnya sampai 700-an ribu orang. Sementara yang diterima hanya 123.000 orang. Nah ini memang lebih besar sih dibanding yang SNMPTN, ada 23% gitu. Nah cuman dengan kondisi seperti ini kan kita mau nggak mau harus realita dan istilahnya memaklumi bahwa memang untuk masuk di perguruan tinggi negeri itu memang bukan sulit, tapi memang butuh effort yang luar biasa untuk bisa masuk ke situ gitu. Nah berkaitan dengan itu, Telkom University sebagai perguruan tinggi swasta yang alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini dinobatkan sebagai perguruan tinggi swasta nomor 1 terbaik di Indonesia, mencoba memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu, ini barangkali gitu ketika melihat kondisi realnya untuk masuk ke negeri ini susah, mungkin Bapak dan Ibu ketika ada anak yang nggak lulus ke negeri bisa diberikan informasi bahwa memang kita harus punya plan B atau rencana kedua ketika gagal ke PTN. Salah satunya adalah bisa dirujuk istilahnya atau disarankan ke perguruan tinggi swasta yang secara kategori fasilitas, prestasi, dan lain-lain sebenarnya tidak bisa dibandingkan sepele dengan PTN, bahkan melebihi PTN gitu. Nah, dalam hal ini saya juga mungkin akan memberikan sedikit tips, misalkan ini boleh diinformasikan ke anak atau ini silahkan saja, tapi mudah-mudahan tips ini juga bisa memberikan sedikit gambaran. Jadi kalau untuk memilih PTN kan sebenarnya sudah tidak diberikan lagi ya. Ini untuk tips memilih perguruan tinggi swasta gitu. Yang pertama apa sih? Sudah pasti adalah akreditasinya gitu. Apa sih akreditasinya dari perguruan tinggi swasta tersebut? Karena akreditasi ini sangat bertujuan penting sekali bagi alumni untuk outputnya itu apakah diterima atau sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, terutama bagi yang mereka nanti ingin berkiprah
menjadi ASN atau pegawai negeri atau di BUMN, syarat akreditasi dari kampus adalah menjadi prioritas yang utama. Yang kedua, perguruan tinggi swasta pasti akan bersaing dalam memberikan fasilitas, gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi, bahwa perguruan tinggi swasta memang harus sesuai kapasitas dan fasilitasnya untuk memberikan dan menunjang kepada mahasiswa dalam rangka kegiatan belajar dan mengajar. Kelengkapan fasilitas harus lengkap dan lain-lain. Yang ketiga adalah sarana pengembangan diri. Nah, ini juga sangat penting, kampus-kampus tersebut harus memfasilitasi untuk sarana pengembangan dirinya mahasiswa tersebut. Karena apa? Sekarang ini kan hampir semua kampus, walaupun itu teknik, non-teknik, pasti didorong mereka untuk menyediakan fasilitas atau materi-materi entrepreneurship. Nah, karena memang kita didorong untuk seperti itu. Yang selanjutnya adalah rekomendasi mahasiswa dan alumni. Ini juga sangat penting karena rekam jejak para alumni atau mahasiswanya itu menjadi tolak ukur bagi calon pendaftar mahasiswa berikutnya. Yang selanjutnya kiprah alumni juga ini tidak kalah pentingnya. Di beberapa kota besar di Indonesia, kiprah alumni menjadi sesuatu hal yang sangat menjadi role model bagi calon mahasiswa baru. Yang terakhir, ini yang berhubungan dengan biaya. Perguruan tinggi swasta identik dengan mahal, sudah pasti. Padahal sekarang kalau kita head to head, kita banding dengan perguruan tinggi negeri, bahkan ada yang lebih mahal perguruan tinggi negeri. Nah, untuk mengantisipasinya bagaimana sih? Silahkan dimanfaatkan beasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi tersebut. Karena pasti banyak sekali perguruan tinggi swasta itu yang memberikan alokasi beasiswa. Contoh, kayak di Telkom University, setiap tahunnya ada lebih dari 10 program beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa baru. Beasiswa apa saja nanti akan kita share di informasi selanjutnya. Nah, ini informasi yang cukup penting secara overall pendaftar Telkom University 2 tahun terakhir untuk area Samarinda. Nah, ini sangat luar biasa sekali peningkatannya. Di tahun 2019 ada total 213 siswa yang mendaftar ke Telkom University dari semua jalur seleksi. Baik itu jalur seleksi rapot atau non-tes atau tes tulis yang biasanya kita selenggarakan di onsite di kota tertentu, ataupun jalur beasiswa. Dan terbanyak memang dari 213 itu adalah yang mereka mengikuti program jalur beasiswa, baik itu beasiswa After BUMN ataupun beasiswa jalur prestasi unggulan yang diselenggarakan oleh Telkom University. Peningkatannya cukup signifikan. Di tahun kemarin itu ada total 284 orang yang mendaftar ke Telkom University dari wilayah Samarinda. Apresiasi yang cukup besar atau terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru MGBK di wilayah Samarinda. Posisi 284 itu saya yakin ini adalah berkat kerja keras Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi ke siswa-siswinya. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan istilahnya budi baik atau misalkan hal-hal yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk kami Telkom University, insya Allah mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang selanjutnya sebenarnya ini mohon maaf karena waktunya mepet, jadi saya hanya bisa memberikan top 3 atau 3 besar sekolah pendaftar ke Telkom University dari 2 tahun terakhir untuk wilayah Samarinda. Sebenarnya banyak, mungkin bisa lebih dari 15 sekolah sebenarnya yang terbanyak, tapi ini top 3 saja karena memang keterbatasan waktu dalam presentasi. Buning dan rekan-rekan semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Nah, yang pertama ini diduduki oleh SMN 1 Samarinda. Buning, terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Jadi di tahun 2019 itu hanya 37 orang dari semua jalur, dan 2020 ini ada 68 orang, ada sekitaran 25% kenaikannya. Mudah-mudahan
ini juga berakibat atau misalkan berdampak baik kepada mahasiswa yang sudah belajar di Telkom University. Mudah-mudahan juga mereka bisa mendapatkan apa-apa yang dicita-citakannya gitu. Nah, ini yang SMA 1 Samarinda. Ini dari semua jalur, Bening. Saya rekap dari semua jalur gitu. Nanti sebenarnya kalau Buning butuh informasi dari jalur seleksi apa saja yang terima, bisa nanti di-share di belakang istilahnya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua dari SMA N10 Samarinda. Ini di tahun 2019 ada 26 orang, 2020 ini 60 orang yang mendaftar. Ini kenaikan sekitar 15%. Alhamdulillah, terima kasih SMA N10 Samarinda. Mungkin ada guru BK-nya Bu, belum siapa di SMA 10 tuh. Takutnya saya terakhir itu tahun 2012 ke sana, takutnya udah ganti. Di sana dua, SMA 10 itu ada kampus A dan kampus B. Yang kampus B ya Bu ya. Ada itu dua, yang ini Bu. Semua. Kampus A ada, kampus B ada, karena semua ada kelas 3-nya. Ya. Kalau tidak salah tuh lokasinya itu yang sebelum jembatan ya Bu ya, yang sebelum masuk ke masuk jembatan Samarinda ya, belum masuk jembatan ya Bu ya. Samarinda. Betul. Sekarang satunya pindah di kota. Alhamdulillah. Aduh, ini sebenarnya sudah rindu Samarinda nih Bu, ingin segera ke sana. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya bisa segera tatap muka. Yang selanjutnya yang ketiga dari SMA 3 Samarinda. Ini di tahun 2019 ada 25 dan di tahun 2020 ada 38 orang yang mendaftar. Luar biasa sekali sebenarnya effort dari guru. Terima kasih dalam rangka memberikan informasi atau pemahaman mengenai Telkom University. Ini yang selanjutnya. Nah, ini ada istilah sih tadi kan untuk membuat sebuah plan B kedua ketika anak tidak lulus PTN, bagaimana sih? Nah, coba kami menawarkan informasi Telkom University. Apa sih Telkom University keunggulannya? Ini yang pertama adalah kita lihat profil lulusan Telyu ini dalam angka gitu. Yang pertama, gaji mereka setelah lulus di Telkom University itu yang inline dengan pekerjaan sekitar 6,5 juta salary-nya. Ini yang inline dengan dengan jurusan dan pekerjaan. Terus yang kedua itu sudah bekerja 82% lulusan yang sudah bekerja bahkan sebelum lulus. Jadi masa tunggu di Telkom University setelah mereka lulus itu tidak lebih dari 3 bulan. Dari setelah lulus gitu masa tunggu kerjanya. Sementara yang bekerja di non pemerintahan ini ada 65%, 64%. Kenapa? Karena Telkom University memang lulusannya rata-rata mereka tidak memilih untuk menjadi ASN atau bekerja di pemerintahan. Mereka lebih banyak memilih bekerja di perusahaan swasta asing, baik itu yang profesional ataupun yang lokal. Kenapa? Mungkin dari sisi salary dan jenjang karir lebih menjanjikan di perusahaan besar. Terus, ada juga sih tapi yang bekerja di pemerintahan itu sekitar 28%. Ini yang termasuk di BUMN, Telkom, dan Telkom Group. Jadi jangan khawatir walaupun sekarang Telkom University sudah tidak ikatan dinas dengan Telkom, tapi peluang untuk bekerja di Telkom dan Telkom Group masih terbuka sangat lebar. Hanya saja kalau dulu tahun 90 ketika STT Telkom didirikan itu ikatan dinas, jadi tidak ada istilahnya melamar pekerjaan ke Telkom karena sudah langsung masuk. Kalau sekarang itu tetap kalau ingin bekerja di Telkom ada seleksinya gitu. Tapi peluang untuk bekerja di Telkom dan Telkom Group sangat tinggi. Dan yang terakhir, pekerjaan pertamanya sesuai dengan bidang ilmu atau inline dengan apa yang didapat di bangku kuliah. Misalkan kalau anak masuk di jurusan teknik telekomunikasi, mereka juga pasti akan mendapatkan pekerjaan di bidang ilmu telekomunikasi, baik itu perusahaan BUMN atau perusahaan swasta di bidang telekomunikasi. Nah, yang selanjutnya, ini total alumni yang ada di Telkom University sekarang sekitar 53.800 sekian ya alumninya, dan ini tersebar di 30 negara. Dan jangan khawatir untuk alumni sendiri, itu mereka punya forum alumni ya namanya FAS, Forum Alumni Universitas Telkom, di mana forum alumni ini juga membantu dalam hal nanti alumni dalam mendapatkan informasi baik itu rekrutmen pegawai dan lain-lain ada tersebar.
Dan baru tahun ini kita juga, walaupun harus diinfokan, sebenarnya ini agak sedih juga ya Bu ya. Baru tahun ini juga Telkom University melaksanakan wisuda itu secara online. Jadi sangat dipastikan, padahal momen wisuda itu kan sesuatu hal yang apa ya, sangat istilahnya bersejarah ya, di mana biasanya orang tua juga hadir. Cuman pada tahun ini karena memang bukan hanya Telkom University, mungkin semua kampus baik itu PTN dan PTS ya, mereka melaksanakan wisuda secara online gitu bersama keluarga gitu. Nah, ini contoh beberapa link perusahaan yang bekerja sama dengan Telkom University, karena memang secara ikatan dinas tidak lagi dengan Telkom itu sudah tidak ada, tapi jangan khawatir, justru dengan ditutupnya atau tidak dibukakan lagi ikatan dinas, justru Telkom University ngebuka keran sebesar-besarnya untuk perusahaan-perusahaan lain bergabung untuk rekrutmen mahasiswa Telkom University. Dan jangan khawatir, di kami juga ada unit tersendiri, yaitu namanya Career Development Center atau Career CDC. Itulah nanti akan menjembatani mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi istilahnya tidak lagi di Telkom University itu mahasiswanya melamar secara sendiri, cukup ya submit CV dan lamarannya ke kampus. Nanti kampus yang akan menghubungi ke beberapa perusahaan ini sesuai dengan peminatan dan persyaratan yang dimiliki. Gitu. Yang selanjutnya, alhamdulillah Telkom University 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan predikat perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia dari Kemendikbud, dan kita sebagai nomor 1 dalam kategori The Best University for Citizen di Indonesia. Kalau kita lihat, yang 8-nya ini kan semuanya PTN ya, Bapak dan Ibu. Ada ITS, ada ITB, UI, di Undip ya, Unpad, UGM, IPB sama Brawijaya. Telkom University satu-satunya nomor 1 yang swasta gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi kualitas, alhamdulillah lah kita sudah bahkan melebihi dari perguruan tinggi negeri gitu. Dan ini menjadi pemicu bagi kami juga untuk terus mempertahankan posisi ini. Yang selanjutnya, Telkom University juga masuk ke top ranking dunia di 2020 dari 600-800 perguruan tinggi di dunia kategori top ranking, kita masuk di urutan keempat kalau tahun 2020 ini. Kalau di tahun 2019 kita ke 9. Sekarang udah naik ke 4 dari 800 kategori top ranking dunia dari sisi teknik ya. Selanjutnya juga Telkom University mendapatkan QSR bintang 5 dari kategori teaching, employability, inclusive, innovation, fasilitas, program STEM, dan internationalization. Jadi alhamdulillah pada saat ini Telkom University adalah satu-satunya perguruan tinggi swasta nomor 1 dari Kemendikbud 2 tahun berturut-turut gitu. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita masih bisa mempertahankan posisi itu dalam rangka menunjang Telkom University untuk terus berkiprah. Dan Telkom University juga terus berbenah, mohon doanya saja di tahun 2023 Telkom University berencana untuk membuka prodi baru, yaitu Fakultas Biomedis dan Fakultas Kedokteran. Jadi mudah-mudahan nanti di 2023 Telkom University sudah punya fakultas baru yang fakultasnya didam-idamkan oleh yang ingin masuk ke negeri gitu, Fakultas Kedokteran. Mudah-mudahan. Dan sekarang lagi dibangun fasilitasnya, total gedungnya 19 lantai. Mungkin nanti bisa lihat seperti apa. Yang selanjutnya, Telkom University juga dalam rangka mendukung program pemerintah, bahwa saat ini di Telkom University, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa aktif atau mahasiswa lama, memang proses belajarnya dilaksanakan secara daring gitu. Jadi tidak ada sekarang kegiatan tatap muka di kampus. Jadi memang saat ini student body mahasiswa Telkom University ada 30.000 mahasiswa dan satu pun tidak ada yang ke kampus. Jadi sekarang sepi banget di kampus, benar-benar sepi kayak kota mati gitu sebenarnya, karena memang mahasiswanya semua di rumah gitu. Tapi untuk kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasanya, normal seperti tatap muka, hanya saja dilaksanakan secara daring. Dan kita untuk
melaksanakan kegiatan tersebut, kita sudah menggunakan platform yang memang ini sudah ditiru juga dan di-benchmark oleh kampus-kampus lain. Di mana kita ada yang namanya Learning Management System. Nah, kita punya platformnya untuk kegiatan ini dan ini sudah terintegrasi ke semua jajaran, baik dari mahasiswa sampai rektor. Jadi ini sudah semuanya terintegrasi, ada sekitaran 17.000 video pembelajaran di dalamnya yang bisa diakses oleh mahasiswa gitu. Baik itu mahasiswa baru atau mahasiswa lama. Total 30.000 mahasiswa kita yang aktif sekarang bisa mengakses tersebut. Dan alhamdulillah dalam rangka penyelenggaraan secara online tersebut, Telkom University lagi-lagi mendapatkan penghargaan dari QSR bintang 5 untuk penyelenggaraan kategori online learning. Alhamdulillahnya bahwa kita memang sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sebenarnya Telkom University sudah menggagas pendidikan secara online. Dan alhamdulillah pas begitu diterapkan, yang memang kita kampus yang pertama sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan ini, dan lagi-lagi kita juga dianugerahi perguruan tinggi mendapatkan predikat bintang 5 sebagai penyelenggara online learning. Nah, berkaitan dengan fasilitas, mungkin ini ada seputar informasi bagaimana sih kehidupan kampus di Telkom University. Saya berharap mudah-mudahan kalau pandemi ini segera berakhir, Bapak dan Ibu bisa berkunjung suatu saat ke Bandung untuk melihat langsung kampus Telkom University. Mungkin sudah ada beberapa yang sudah pernah ke Bandung ya, Bu Ningga? Ya sudah. Siap, mudah-mudahan nanti bisa segera juga bisa kembali ke Bandung gitu. Kalau saya sebenarnya orang Bandung merindukan Samarinda gitu ya. Mudah-mudahan sih orang Samarinda bisa merindukan ke Bandung gitu. Ini fasilitas yang dimiliki oleh kampus, luas area kampus kita sekitaran 50 hektar berada di kawasan Bandung agak selatan. Jadi sebenarnya kalau secara administrasi itu kita berada di kawasan Bandung Selatan, Bu, termasuk di administrasinya Kabupaten Bandung. Karena Kota Bandung ini kan sekarang sudah ada 4 kepala daerah yang membawahi Bandung. Jadi ada wali kota Bandung untuk kota medianya, yang dulunya Pak Ridwan Kamil ya, gitu wali kotanya. Nah, kalau sekarang kan sudah naik pangkat menjadi gubernur gitu. Nah, terus ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat, dan satu lagi itu Kota Madya Cimahi. Jadi yang luasnya mungkin jauh kalau dibandingkan dengan Samarinda, Bandung ini udah dikepalai 4 kepala daerah gitu. Nah, kampus sendiri itu berada di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, fasilitasnya ini sangat lengkap kalau untuk kategori kampus ya yang berbasis IT, bahwa kita punya ruangan lab yang sudah kategori terbaik se Asia Tenggara, punya lab fotografi, punya lab kitchen juga yang sudah menjadi benchmark untuk kampus-kampus di bidang perhotelan. Terus kita juga punya open library yang memang ini sangat luar biasa sekali. Terus ada gedung convention hall, ada kolam renang di area perkuliahan di gedung Tokong Nanas yang 10 lantai itu, di tengah-tengahnya semua ada kolam renangnya. Jadi itu bebas mahasiswa mau berenang jam berapa saja, dan jangan khawatir kolam renang mahasiswa putri dan putra terpisah gitu. Jadi tidak ngegebruk di situ semuanya gitu. Dan kita juga satu-satunya kampus swasta bahkan di Jawa Barat itu punya asrama untuk mahasiswa baru kita. Jadi asrama kita ada 18 gedung dengan kapasitas satu gedungnya 500-an anak. Ini 8 gedung untuk asrama putri dan 10 gedung untuk asrama putra gitu. Hanya saja untuk saat ini karena memang perkuliahannya dilaksanakan secara online, jadi mahasiswa tersebut belum bisa masuk ke asrama, masih pada di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan semester 2 bisa masuk ke sana. Kita masuk ke prodinya, Bapak dan Ibu. Telkom University saat ini memiliki 37 prodi. Ada sekitaran lebih dari 10 prodi yang internasional kelas bahkan. Kita ada 7 fakultas, di mana 3 fakultas itu untuk fakultas teknik. Yakni ada Fakultas Teknik Elektro, Informatika, sama Fakultas Rekayasa Industri. Kita punya 2 fakultas Bisnis dan Manajemen. Jadi jangan khawatir, siswa-siswi yang anak IPS ya di sekolah di SMA atau SMK non teknik bisa masuk ke Telkom University untuk memilih ke Fakultas Ekonomi Bisnis maupun Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Sementara kita juga punya Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Fakultas Ilmu Terapan. Total semuanya ada 37 prodi dari jenjang D3 dan jenjang S1. Serta kita juga sekarang punya jenjang S2 dan S3 gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi gambaran. Yang total semuanya
dari 37 prodi itu 81% itu sudah terakreditasi A untuk prodi. Kalau untuk kampus sih memang kita udah A ya untuk Telkom University-nya. Untuk prodinya itu hampir 80%-nya terakreditasi A. Kalau untuk yang akreditasi B itu 14%, sementara 5%-nya untuk akreditasi C. Kenapa? Karena ini prodi baru. Contoh kayak teknik logistik karena baru dibuka 1 tahun ke belakang itu prodinya masih C karena prodi baru. Mudah-mudahan pas begitu lulusannya sudah selesai 4 tahun sudah akreditasinya A. Ya, dari beberapa fakultas tersebut ini gambaran untuk akreditasinya. Jadi di Telkom University selain yang fakultas atau prodi reguler kita juga punya yang internasional kelas. Contoh misalnya kayak S1 Teknik Telekomunikasi, selain kita punya yang reguler, kita juga punya S1 Teknik Telekomunikasi yang internasional kelas, ataupun Teknik Elektro yang internasional kelas, dan semuanya akreditasinya A. Ini yang S1 Teknik Komputer, kenapa B? Karena memang prodi baru. Yang selanjutnya, ini untuk Fakultas Rekayasa Industri juga sama, kita punya beberapa yang prodi internasional kelasnya. Nah, ini yang saya tadi bilang masih C untuk teknik logistik karena memang prodi baru. Yang selanjutnya ini untuk Fakultas Informatika, hampir semuanya juga sudah A prodinya ya. Yang B ini karena memang prodi baru. Ini untuk yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini ada jurusan yang sangat langka sekali yaitu Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika atau MBTI. Ini jurusan yang hanya ada 2 di dunia, itu hanya ada 2 di Telkom University dan di Jepang saja untuk jurusan ini. Jadi ini memadukan antara manajemen bisnis dengan telekomunikasi dan informatika. Anak IPS atau SMK non teknik bisa masuk ke sini. Yang internasionalnya ini terus ada akuntansinya juga. Selanjutnya ini untuk Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Setelah yang Fakultas Komunikasi dan Bisnis, kita juga ada Fakultas Industri Kreatif. Ini ada desain komunikasi visual, ada desain komunikasi visual yang internasional kelas juga, ada desain interior, ada fashion, textile and design, ada produk manajemen dan visual art. Yang terakhir, yang bungsu ini kita punya D3 atau Fakultas Ilmu Terapan dan D4 Teknologi Multimedia. Ini bagi yang mau siswanya bisa langsung mendapatkan pekerjaan secara cepat, bisa memilih ke Fakultas Ilmu Terapan. Karena di sini memang hampir 85% sistem pembelajarannya praktikum gitu. Nah, itu untuk prodi. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu, bahwa Telkom University tahun ini sudah ngebuka jalur seleksi yang baru dan kita sudah buka dari tanggal 17 September kemarin. Namanya jalur seleksi rapot atau JPA. Ini jalur tanpa tes, jadi cukup Bapak dan Ibu siswa-siswinya itu mengikuti tes ini, seleksi ini cukup menginput atau mengupload nilai rapot saja. Nilai rapot yang kita butuhkan adalah nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4 dengan rata-rata 70. Kalau anak IPA dan dia mau memilih teknik, yang diminta adalah nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan fisika. Tapi kalau untuk anak IPS atau non-teknik, yang kita butuhkan hanya nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris saja. Dengan rata-rata minimal 70. Saya rasa sih kalau untuk KKM sekolah di Samarinda sudah lebih dari 70 ya Bu ya. Jadi sudah bisa lah sebenarnya untuk bisa masuk di JPA ini. Dan ini adalah jalur seleksi dengan kuota diterima terbesar. Informasi saja tahun kemarin itu yang mendaftar ke Telkom University 115.000 orang. Sementara yang diterima hanya 7.300-an. Jadi lebih dari 100.000 orang masih bisa berharap untuk masuk di Telkom University. Kenapa mereka seperti itu? Karena rata-rata mereka mengambil jalur seleksi di akhir. Apalagi mereka setelah pengumuman SBMPTN ini sangat sulit sekali. Nah, harusnya kalau mereka ingin segera dapat diterima di Telkom University, silahkan untuk mendaftar di jalur seleksi paling awal. Karena apa? Karena ini jalur seleksi yang secara kuota masih longgar. Jurusan apapun, jurusan yang favorit pun masih longgar. Berbeda ketika mendaftar setelah di bulan-bulan misalkan Mei ke sana, Juni bahkan sudah mepet-mepet mau masuk perkuliahan, sangat sulit sekali untuk diterima. Nah, yang selanjutnya ini JPA 1 ini untuk bisa mengikuti seleksinya harus dibutuhkan PIN seharga 400.000 untuk memilih maksimal sampai 5 jurusan. Ya. Jadi pendaftarannya sudah ada di sini, tapi yang saya harapkan untuk Bapak dan Ibu, silahkan siswa-siswinya
diarahkan untuk pembelian PIN secara offline, tidak usah secara online. Nah, secara offline itu seperti apa? Jadi cukup Bapak dan Ibu mengarahkan pembelian PIN-nya ke BK saja. Nanti BK yang akan info ke kita atau ke Tatang. Nanti kan nomor saya tadi sudah di-share ya Bu ya. Nanti silahkan misalnya gini kayak Buning. Tatang misalkan saya butuh untuk PIN JPA 1 misalkan sebanyak 10 orang Pak. Nanti Ibu info, nanti saya akan kirim PIN-nya secara SMS atau secara WA ke Ibu. Dari Ibu nanti tinggal share saja ke anak. Jadi anak tidak diharuskan untuk melakukan pendaftaran apalagi pergi ke bank atau ATM dan lain-lain. Walaupun sekarang sudah ada SMS banking atau mobile banking yang dari rumah, tapi posisinya biasanya online itu agak dalam tanda kutip kalau kita salah memasukkan kode dan lain-lain bisa saja jadinya sulit untuk mendapatkan PIN-nya. Nah, ketika misalkan dilaksanakan secara offline itu akan lebih gampang. Nah, proses pendaftaran JPA ini nanti setelah membeli PIN silahkan memilih jurusan yang akan diinginkan. Maksimal dari 400.000 itu 5 jurusan yang boleh dipilih. Pokoknya nanti prosesnya masukin upload rapotnya sampai ada informasi cetak kartu peserta atau save kartu peserta. Nanti kalau sudah kartu peserta tersebut di-save atau dicetak, itu berarti proses seleksinya sudah selesai, datanya sudah masuk ke kami, tinggal tunggu pengumuman saja. Untuk JPA 1 ini, batas akhir pengumpulan berkas itu tanggal 4 Desember 2020. Pengumuman akan diumumkan siapa saja yang lulus 1 minggu setelah batas akhir biasanya. Nah, ini yang selanjutnya, seperti yang saya tadi bilang, bahwa Telkom University juga tergabung untuk mendapatkan beasiswa di OSC Medcom, Online Scholarship ya, dari Metro. Nah, cuman sayang, ini agak telat, jadi informasi untuk OSC ini sudah ditutup karena tanggal 3 kemarin sudah ditutup untuk pendaftarannya. Padahal ini adalah beasiswa yang 100% gratis ketika dinyatakan lulus di Telkom University. Gitu. Tapi mudah-mudahan masih ada batch keduanya. Jadi di Telkom University juga tergabung di OSC Medcom. Ya, pendaftarannya melalui ke OSC Medcom seperti yang diinformasikan di slide. Tapi nanti bisa memilihnya kampus Telkom University. Dan ketika dinyatakan lulus, itu full 100% tidak ada bayar sama sekali, alias 0 rupiah. Dari awal sampai akhir, sampai selesai. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini untuk alur pendaftaran JPA 1 yang nilai rapot. Jadi silahkan tata caranya nanti dilihat. Jadi buat akun dan login akunnya di smb.telkomuniversity.ac.id. Nanti tinggal aktivasi akun dan pembelian PIN. Nah, kalau yang online ini kan melalui ini ya, Mandiri, BNI, Indomaret, link aja sama Tokopedia. Tapi kalau untuk siswa-siswi di SMA atau di wilayah Samarinda, kami menyarankan silahkan secara offline saja, yaitu dengan cara memesan ke Bapak dan Ibu Guru BK. Nanti Bapak dan Ibu Guru BK tinggal info ke Telkom University. Nah, satu lagi yang terbaru Bapak dan Ibu, di Telkom University juga untuk mengakomodir kebutuhan yang lintas pulau. Jadi kami sekarang sudah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk jenjang S1. Dan ini sama sekali tidak harus datang ke Bandung. Cukup datang ke Bandung pada saat wisuda saja. Itu pun kalau wisudanya dilaksanakan secara offline. Gitu. Dan ini hanya baru dibuka untuk S1 teknik informatika saja. Jadi pendidikan jarak jauh ini semua murni dilaksanakan dari rumah. Dengan skema yang bisa diatur atau dikondisikan dengan dosennya. Jadi yang sudah bekerja atau yang dia punya kesibukan lain, masih bisa tetap ikut kuliah dengan fleksibel karena nanti tinggal dikoordinasikan dengan dosennya saja atau dosen walinya untuk pendidikan jarak jauh. Sama satu lagi, di Telkom University juga sekarang masih menyelenggarakan fast track di mana siswa dan mahasiswi bisa menempuh pendidikan S1 dan S2 hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi ini harus jurusan yang linear. Contoh, dia S1-nya teknik informatika, S2-nya juga harus magister informatika. Jadi kalau dia mau mengambil yang fast track, di semester 6 S1, dia sudah bisa mengambil semester 1 untuk S2. Gitu. Dan untuk semester 1
S2 dan semester 2 S2-nya gratis. Jadi dia nanti hanya membayar untuk semester 3 dan 4-nya saja gitu. Jadi itu untuk yang fast track. Jadi orang lain nanti di wisuda S1, dia wisuda double S1 dan S2 gitu. Bapak dan Ibu, itu saja sebenarnya informasi yang bisa disampaikan. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan terkait informasi yang tadi disampaikan. Boleh bertanya langsung di media ini atau bisa melalui chatting yang ada di kolom chattingnya di Zoom. Itu Bu Ning yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit memberikan gambaran, walaupun sebenarnya bagi guru-guru BK di wilayah Samarinda sebenarnya udah nggak asing lagi Telkom University, tapi mudah-mudahan dengan informasi terbaru bisa memberikan gambaran, sedikit gambaran. Maka Bu Ning kalau masih ada yang gimana kalau lewat guru BK mungkin nanti tinggal informasi, kita grup kelas 3 Samarinda dibuatkan Zoom. Jadi nanti dikasih kodenya, baru di-share ke anak-anak yang minat sosialisasi, itu dijadikan satu aja gitu, nggak usah tiap sekolah punya Zoom sendiri. Boleh, boleh. Nanti kan kita sudah ada paguyuban ini nanti, baru dengan share aja kelas 3 yang kepengen sosialisasi gabung, Zoom meeting-nya dikirim, gitu aja. Siap. Mungkin kalau dijelaskan kan lebih langsung ya, lebih enak. Dan nanti guru BK yang memberi dorongan dulu kan, memberi dorongan, baru nanti supaya lebih jelasnya. Tapi jangan lama-lama karena kita mau ujian semester. Siap. Rencana ujian semester tanggal berapa, Bu? Kalau tempat kami sih 23, nggak tahu di sekolah lain. 23 ya. Depan ya, paling nggak minggu depan. Nanti pun dibuat di hari Sabtu kan nggak bisa ya Pak, tentang libur. Nah, baik, terima kasih Bu Ning informasinya. Bapak dan Ibu, terkait informasi yang tadi, jadi kami ngebuka kesempatan nih bagi sekolah-sekolah yang ingin dilaksanakan secara roadshow secara online. Nah, roadshow secara online ini jangan khawatir, nanti link Zoom-nya kita yang menyediakan. Bapak dan Ibu tinggal info saja ke saya, misalkan tentang saya dari SMA berapa, misalkan di Samarindanya, saya ingin di roadshow dong, misalkan kelas 3-nya. Nah, boleh, tapi ya itu tadi saya juga dengan Bu Ning udah beberapa kali ini ngeset jadwal, belum ketemu waktunya. Karena memang kami masih berbenturan dengan sosialisasi. Jadi sosialisasi MGBK ini dari bulan Oktober kemarin total baru 23 kota, Bu. Jadi ini masih ada lebih dari 50 kota yang belum. Jadi memang kita masih ngejar itu. Tapi di sela-sela waktu itu nanti kita masih bisa lah untuk melaksanakan roadshow online. Waktunya tidak harus lama sih. Jadi 30 menit juga lah sudah selesai kalau dengan buat sore aja karena anak-anak kalau pagi kan belajar gitu. jam 3 sore Siap gitu, Bu, nanti kalau memang misalkan ini ini juga maksudnya jadi ngebuka juga bukan hanya dari SMA 1 ya Bu ya. Dari SMA mana silakan yang mau misalkan siswa-siswinya kami roadshow secara online untuk informasi penerimaan di Telkom University atau jalur seleksi di Telkom University, mangga nanti silakan. Karena tanggal 4 kan sudah terakhir ya, 4 Desember. Betul, 4 Desember sudah terakhir gitu. Karena sayangnya itu tanggal 23 ya. Sayangnya itu kayak misalkan kemarin yang OSC Medcom saja kan jadinya tidak tersampaikan dan sudah terlewat ya Bu ya, padahal tanggal 3 November itu kemarin akhir berkasnya, sayang sekali. Nah, ini juga informasi yang tambahan ya di Telkom University ini, kebetulan ada yang bertanya nih dari Ibu atau Bapak nih, Bapak Muhlis Hotin, Ibu mungkin ya. Mohon maaf, ada beasiswa yang benar-benar untuk siswa tidak mampu, karena pernah siswa kami, saya lolos administrasi, kemudian diminta sumbangan, dan sumbangan minimal pun tidak mampu. Mohon solusinya. Jadi gini, terima kasih pertanyaannya. Untuk jalur beasiswa di Telkom University itu memang banyak programnya. Tahun kemarin ada lebih dari 10 program beasiswa. Yang pertama, beasiswa yang diselenggarakan oleh Telkom University sendiri, namanya jalur prestasi unggulan atau JPU. Nah, ini jalur seleksi 100% biaya gratis, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Syaratnya bagi mereka yang lulus di ujiannya saja. Kalau dulu kan sempat kita ujiannya kalau offline itu dilaksanakan di SMA 1 Samarinda,
atau di SMA 1 Balikpapan dulu tuh di wilayah Kalimantan Timur. Nah, yang kedua, tapi untuk jalur yang unggulan ini biasanya kita buka di sekitaran bulan Februari atau Maret. Nah, selanjutnya juga anak bisa mengikuti jalur namanya beasiswa Aperti BUMN, di mana perguruan-perguruan tinggi di bawah BUMN bergabung di situ. Itu juga sama beasiswanya 100%. Tapi yang beasiswa Aperti BUMN nanti akan kita informasikan selanjutnya. Terus yang ketiga juga ada beasiswa tahfidz. Nah, bagi yang siswa-siswi tahfidz Quran ya minimal 20 juz sampai 30 juz itu biasanya ada free beasiswa 100%. Yang ketiga juga selanjutnya ada yang beasiswa Medcom yang tadi. Terus kalau untuk di Jawa Barat ada juga beasiswa FOJB, Forum OSIS Jawa Barat. Jadi para ketua OSIS di SMA-nya itu bisa mendapatkan beasiswa 100% juga di Telkom University. Tapi ini baru untuk Jawa Barat, namanya FOJB. Jadi banyak sebenarnya program beasiswa. Ada yang bertanya sih kemarin pas di sosialisasi SMA N3 Pontianak kemarin, ada yang bertanya, Pak, masih ada bidik misi nggak di Telkom University atau KIP? Nah, karena itu program dari pemerintah, kalau tahun kemarin ada, tapi tahun ini kita masih belum mendapatkan informasi apakah Telkom University mendapatkan kuota untuk itu atau belum. Tapi kalaupun ada, pasti akan kita share informasinya. Dan biasanya sih itu menjelang bulan Mei ke sana kalaupun ada. Gitu ya. Jadi banyak sebenarnya program-program beasiswa yang bisa diambil. Dan rata-rata program beasiswanya full 100% gratis. Tapi, nah ada tapinya, kalau yang program 100% itu, biasanya siswa-siswi harus bisa mempertahankan IP-nya di setiap semester itu 3,5 ke atas kalau ingin terus mendapatkan beasiswa 100%. Gitu. Dan biasanya kalau yang mendapatkan beasiswa 100% itu sudah ditandain juga sih sama Telkom dan Telkom Group untuk rekrutmen pegawainya. Makanya kenapa dia harus tetap berada di jalur prestasi untuk bisa mempertahankan IP-nya 3,5 ke atas. Bagaimana kalau IP-nya turun misalkan di semester 3 otomatis beasiswanya akan dikurangi. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ini ada selanjutnya aja dari Pak Hamrin nih. Pak Sekretaris MGBK. Ini izin bertanya kenapa sekarang PIN-nya cuma ada yang 400 kalau dulu ada yang 200. Jadi sekarang itu memang di set dari Yayasan Pendidikan Telkom di set untuk yang semuanya tidak ada PIN kategori yang lain Pak. Jadi semuanya 400 untuk menghindari kesalahpahaman pembelian PIN. Jadi kemarin tuh kalau ada yang 200 ada yang 400 jadi pilihnya anaknya jadinya bingung. Misalkan anak mau yang beli yang 400 untuk 5 jurusan, ternyata dia pesan PIN yang 200, jadinya dia tidak bisa login. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadinya kita buat hanya untuk satu PIN saja, seharga 400.000. Gitu. Jadi silahkan nanti. Dan untuk yang 400.000 ini kan masih berlaku seperti yang tahun kemarin ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini masih berlaku untuk fee kolektif untuk Bapak dan Ibu guru BK. Nah, untuk teknisnya nanti boleh WA Japri ke saya atau misalkan nanti kita buka forum yang baru untuk membuatkan grup WA BK-nya gitu. Nah, yang selanjutnya dari Bapak atau Ibu Muslihotin yang tadi nih untuk syarat beasiswa full itu bagaimana dengan syarat nilai minimal ketika di SLTA? Nah, jadi gini Bu, kalau untuk yang beasiswa full di Telkom University kalau dia masuk dari jalur unggulan itu sebenarnya tidak dilihat dari nilai rapot kalau dia tes tulis ya, kecuali kalau jalur seleksinya itu melalui non-tes dari nilai rapot gitu. Tapi biasanya sih nilai tersebut nanti ada informasi yang lebih lanjut. Biasanya kalau untuk DPA yang sekarang reguler biasanya minimal 70. Nah kalau untuk beasiswa biasanya ada minimalnya 80 lah gitu. Lalu untuk yang non-tes. Tapi kalau untuk tes tulis yang biasa kita selenggarakan di Samarinda dan di Balikpapan itu tidak ada syarat nilai rapot. Jadi cukup dia lulus di ujian tersebut. Nah, apa saja yang diujiankan? Biasanya ada TPA, bahasa Inggris, sama matematika dan fisika. Kalau dia ada pilih teknik, biasanya sama sih seperti kalau di Samarinda itu dulu yang UTG ya, Bu Ning ya. Jadi kan itu kalau dia pilih teknik, berarti dia ngisinya tuh selama 2 jam lah gitu ya. Kecuali kalau dia pilih bisnis dan manajemen, kan dia baru masuk sesi 2 saja gitu. Jadi sama gambarannya kalau untuk yang jalur unggulan pun sama seperti itu. Nah, di luar itu misalkan yang selain jalur unggulan, biasanya kalau untuk seperti beasiswa Aperti BUMN, beasiswa Medcom, tahfidz dan lain, persyaratan sih biasanya nanti akan diinformasikan lebih lanjut dan biasanya syaratnya kalau yang tahfidz tadi berarti dari yang dia berapa juz dia tahfidznya. Kalau dari OSC Medcom biasanya
hanya memberikan upload rapot saja atau nilai gitu ya. Jadi seperti itu informasinya. Izin bertanya Pak Tatang. Oh boleh, silahkan. Dari Iya. Bu Nadira ya? Iya, dari SMA Islam Bunga Bangsa. Siap. Di website Telkom itu kan ada ini Pak ya, perkiraan biaya Betul. pendidikan. Nah, itu ada keterangannya, ada biaya untuk jalur seleksi reguler sama ada jalur seleksi undangan seleksi mitra. Siap. Nah, apa itu Pak jalur seleksi USM itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nadira ya. Alhamdulillah nih SMA Islam Bunga Bangsa. Kalau saya tadi di slide itu sebenarnya saya mau menambahkan satu lagi Bu, SMA Islam Bunga Bangsa di 3 top itu, tapi karena waktunya mepet jadi belum masuk. Tapi alhamdulillah SMA Bunga Bangsa itu setiap tahun memang banyak sekali yang mendaftar dan bukan hanya mendaftar, tapi mereka memang lolos di seleksi Telkom University. Terima kasih. Kaya Pak, sekolah bagus itu kaya Mas. Siap. Jadi itu memang itu memang cocok kaya Bu. Sebenarnya cocok untuk masuknya di kelas internasional Bu, kalau dari Bunga Bangsa itu ya. Cocok sekali untuk siswa-siswinya masuk di kelas internasional. Nah, informasi yang di website SMB itu memang di Telkom University itu kan ada beberapa jalur seleksi ya Bu ya. Dan jalur seleksi tersebut memang ada jalur yang reguler dan ada jalur yang mandiri. Itu yang membedakan jalurnya. Kalau tesnya ada yang tes, ada tes tulis, sebenarnya hanya 2 itu saja. Nah, yang membedakannya kalau jalur reguler itu dari sisi biaya memang biayanya yang secara hitungan angkanya memang reguler karena memang itu masuk berdasarkan dari nilai rapot. Ya. Tapi kalau mandiri seperti di kampus-kampus PTN juga itu dilihat dari sisi sumbangan dana pendidikan Bu. Jadi dari sisi akademiknya itu kategorinya tidak terlalu dilihat, tapi mereka dilihat dari sisi sumbangan dana pendidikan. Dengan asumsi mereka bisa memilih jurusan yang dia inginkan. Misalkan gini, dari SMA Islam Bunga Bangsa, misalkan anaknya ingin sekali masuk ke MBTI. Dia misalkan sudah ikut di reguler, gak lolos misalkan. Nah, dia bisa mengikuti jalur yang mandiri. Cuman kan pasti sudah tahu ya, lihat perbedaannya gitu ya. Misalkan sumbangan dana pendidikan untuk yang reguler misalkan hanya 15 juta, kalau di mandiri pasti lebih dari 35 juta gitu. Tapi itu hanya dari satu komponen itu saja Bu. Kalau ke depannya per semesternya tetap sama kok, tidak ada jauh beda. Itu hanya di sumbangan dana pendidikan. Itu pun biasanya kalau untuk jalur seleksi mandiri kan tidak terlalu dibuka secara ini ya. Karena dulu itu sejarahnya kalau yang jalur mandiri itu awalnya hanya untuk anak-anak pegawai Telkom Bu gitu. Jadi kalau yang mandiri itu nanti memang ada syarat khusus atau bukan syarat khusus sih, ada administrasi lain selain yang dia nilai atau dia tes, dia harus mengirimkan surat rekomendasi dari di mana orang tuanya bekerja. Misalkan gini, anak-anak di Samarinda kan kebanyakan misalkan orang tuanya bekerja di perusahaan tambang Ibu ya, baik yang nasional atau internasional. Nah, si orang tuanya tersebut nanti bisa memberikan surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan tersebut. Misalkan anak saya benar-benar ingin kuliah di Telkom University. Nah, nanti ada surat rekomendasinya, Bu. Maksudnya apa? Supaya si pimpinan perusahaan itu mengetahui bahwa anaknya atau anak karyawannya itu ada yang kuliah di Telkom University. Kaitannya apa? Kita juga nanti akan melaksanakan itu kerjasama, Bu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan besar di sana juga, nanti kita juga akan kejar kalau ada anaknya yang kuliah di sini. Supaya nanti kita juga bisa dalam rangka rekrutmen nanti suatu saat anaknya ingin bekerja lagi di perusahaan tersebut, jadi lebih gampang. Jadi itu Bu Nadira. Terima kasih banyak. Si mitra sama mandiri sama ya Pak ya? Mitra sama mandiri sama. Oke, sama. Sama terima gitu. kasih Pak Tata. Dan sami-sami Bu. Nah, dan ini ya informasinya yang lebih penting lagi. Jadi di Telkom University itu tidak ditutup kemungkinan siswa untuk mengikuti semua jalur. Contoh misalnya gini, anak sudah ikut di jalur JPA, dia sudah lulus dengan biaya yang reguler. Nah, di bulan Maret misalkan, dia mau ikut lagi yang JPU ya, jalur unggulan yang beasiswa. Dan ternyata diterima di beasiswa, itu boleh. Dan biaya yang sudah dibayarkan di jalur JPA atau jalur reguler itu akan dikembalikan 100%. Jadi, anak tidak harus dibatasi mengikuti satu jalur seleksi saja. Boleh beberapa kali jalur, memang misalkan dimungkinkan untuk Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu
Bu Nova apa Pak Nova nih? Pak Nova. Pak Nova ya, karena mohon maaf ini saya yang sebesar-besarnya karena belum bisa tatap muka jadi belum ini. Apakah ada jalur kerjasama dengan pemerintah daerah dan apabila ada, apakah ada kuota khusus untuk program tersebut berkaitan jumlah yang diterima? Ini kaitannya kalau dengan kepala daerah itu sebenarnya bisa dijajaki kerjasama khusus, tapi kalau untuk kerjasama yang reguler, yaitu tadi bisa mengambilnya itu ke jalur yang mitra tersebut gitu. Jadi sebenarnya bisa saja. Contoh misalkan kayak dengan Pemprov Papua kita ada program yang misalkan gini, Pemprov Papua punya dana di Pemprovnya, jadi mereka menyekolahkan anaknya dibiayai oleh Pemprov, tapi masuk ke Telkom University semua. Dan nanti setelah beres dari Telkom University, ada secara ikatan dinas mereka juga harus mengabdi ke daerahnya, yaitu ke Pemprov Papua. Jadi ada sebenarnya program seperti itu. Kalau seperti itu sih nanti bisa kita siapkan atau jajaki lebih lanjut ya Pak Nova ya. Jadi intinya kerjasama itu ada gitu. Hanya saja mungkin nanti penjajakannya dari kami dari sisi kampusnya, mungkin nanti dari sisi rektorat mungkin yang akan menjajaki hal tersebut. Tapi sudah ada beberapa kota yang melakukan proses itu. Ini dari Ibu Mariatul. Batang boleh di-share poster atau menggunakan share boleh Bu, nanti saya bisa kirimkan dan itu dari kami juga sudah kirimkan melalui nanti yang dari saya bisa saya share Mas, nanti boleh. Yang di saya nanti saya share di grup. Boleh, itu di chatting juga udah kita kirimkan juga, maka Bapak dan Ibu tinggal download saja, udah kita kirimkan untuk brosurnya sama brosur kelas internasional. Selanjutnya dari Pak Hanafi, terima kasih Pak Hanafi ini pertanyaannya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya terkait informasi tentang Telkom University, apakah kami bisa memperoleh flyer-nya? Nah, nanti yang udah kita share ya, Bapak dan Ibu. Terus prestasi yang Bapak sampaikan bisa kami peroleh juga? Boleh, bisa nanti kita share juga. Apakah Telkom bekerja sama dengan bidik misi? Tadi sudah disampaikan bahwa di tahun kemarin kita masih punya kuota untuk bidik misi, tapi tahun ini kita masih menunggu informasi tersebut. Mudah-mudahan kalau ada biasanya nanti kita segera share baik informasi itu di website atau nanti kita via grup WA atau via sosmednya. Yang pasti silakan Bapak dan Ibu untuk informasi lebih update, Bapak dan Ibu bisa follow Instagramnya SMB Telkom. Nah itu di Instagram tersebut semua proses informasi dan lain-lainnya lengkap dan update tiap hari gitu ya. Silakan. Bu Ning, ini berdasarkan informasi dari admin di server sudah ada 34 orang yang mengisi absen. Ya. Dari total dari 40 ya. 41 sudah ada 41 orang. Maka yang lainnya masih ditunggu untuk mengisi absen tersebut. Ya. Jangan khawatir seperti yang saya tadi informasikan, kita masih buka sampai sore nanti ya Bu ya. Iya. Ini daftar nama ada kan di sana untuk menyesuaikan kan? Ya, betul Bu. Daftar nama sudah ada ya di sana. Jadi kan ada. Yang absen juga yang ya. Sudah ada 37 sekarang Bu yang ngisi, alhamdulillah. Tadi katanya itu tadi nggak bawa buku bank. Jadi di sekolah. Ya. Boleh ya, nanti kita bisa tunggu sampai sore hari ya. Iya. Oke. Iya. Mangga silakan kalau masih ada Bapak dan Ibu, baik misalkan mau via chatting atau mau langsung di sini nih, supaya bisa berkenalan dan jadinya orang jadi tahu ya Bu ya, kayak tadi Bu Nadina misalkan dari SMA Islam Bunga Bangsa. Nah, jadi kita masih bisa ini, mudah-mudahan sih bisa secepatnya lah kita tetap buka ke sana biar saya bisa nongkrong lagi di Sungai Mahakam malam-malam sambil nongkrong di sana gitu. Betul. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu sekitaran berapa 5 menitan lagi nih. Kalau waktu Wita sampai jam berapa Bu di sana? 10. Kalau di sini sama, selisih sejam. Selisih sejam selisih aja 1 jam, ya. Siap. Ya, mungkin sholat juga nanti 11:30 jamnya, 12. Mangga silakan Bapak dan Ibu kalau masih ada yang mau disampaikan. Kita juga sudah mengirimkan informasi untuk yang JPA ini. Jadi kontaknya sudah kita share di chatting ini ya Bapak dan Ibu, silakan di-save. Ini ada informasi lengkap untuk SMB Telkom. Di mana tadi? Di chatting di mana Mas? Di chatting di sini. Sudah kita kirimkan.
Silahkan, baik itu nomor WA yang bisa di telepon ya atau WA. Ada juga yang khusus menanyakan kelas internasional, bisa menghubungi Mas Han. Ya, silahkan, nomornya sudah kita share lengkap di chatting gitu. Ataupun misalkan Bapak dan Ibu mau memberikan informasi nomor telepon yang saya, boleh, silakan di-share. Mungkin dari Mas Admin. Sudah saya kirim di MGBK nomornya penjenengan. Siap, hatur nuhun Bu. Yeah. Jadi maka silakan nanti bisa japri atau misalkan ini bertanya semua informasi baik mengenai JPA, fee kolektif dan lain, mangga silakan. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali masih ada yang ditanyakan. Sambil menunggu informasi ini, mungkin ada video yang kedua mengenai asrama, mungkin Bapak dan Ibu yang pingin tahu sih asramanya seperti apa. Ini bisa saya coba share dulu informasi mengenai asrama gitu. Telkom University merupakan perguruan tinggi swasta terbaik nomor 1 di Indonesia dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di tempat ini, putra-putri terbaik bangsa berjuang meraih mimpi. Di sini juga dipersatukannya mahasiswa dari seluruh Indonesia dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Maka dibentuklah suatu wadah dalam pembentukan karakter mahasiswa Telkom University yang adaptif, spiritual, akademis, kompetitif, berjiwa entrepreneurship, dan sosial yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta berkontribusi nyata bagi alma mater dan bangsa. Didirikanlah asrama Telkom University pada tahun 2012 secara bertahap dengan fasilitas dan manajemen pengelolaan yang baik. Saat ini asrama Telkom University memiliki 18 gedung yang terdiri dari 10 gedung asrama putra dan 8 gedung asrama putri. Di tiap gedung terdapat 90 kamar yang dapat menampung sebanyak 376 mahasiswa. Asrama Telkom University dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Yang pertama, lobi di setiap lantai yang dilengkapi dengan sofa dan meja, serta TV sebagai tempat berkumpul dan belajar. Terdapat help desk yang menjaga ketertiban dan keamanan. Berikutnya, fasilitas setiap kamar terdapat 2 tempat tidur, 2 meja belajar, 4 kursi belajar, 4 lemari pakaian, 2 rak buku, 1 dispenser, 1 jumuran, dan 1 kamar mandi. Untuk fasilitas kamar mandi di setiap kamar, terdapat shower, kloset jongkok, kran, dan ember. Terdapat juga fasilitas tambahan setiap gedung, meliputi musola, dapur, tempat menjemur pakaian di rooftop, meteran listrik untuk tiap kamar, dan layanan wifi selama 24 jam. Asrama Telkom University dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Smoke detector di tiap kamar, alat pemadam api ringan setiap lantai, hydrant di setiap lantai, serta jalur evakuasi yang dilengkapi dengan tangga darurat dan pintu darurat. Fasilitas di luar gedung asrama terdapat dorm hall
yaitu tempat event-event dormitory dilaksanakan atau bisa juga untuk tempat berkumpul, belajar bersama, dan lainnya. Terdapat juga pos keamanan yang memberikan penjagaan 24 jam seminggu untuk menjaga keamanan. Lapangan olahraga, calisthenics sebagai fasilitas olahraga, kantin, poliklinik, minimarket, serta jasa laundry asrama. Mahasiswa Telkom University wajib tinggal di asrama pada tahun pertama selama 1 tahun. Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban serta wajib menaati peraturan yang berlaku yang telah diatur dalam tata tertib penghuni asrama. Selama tinggal di asrama, mahasiswa akan mendapatkan pembuatan karakter yang berdasar pada framework asas, yaitu adaptif, spiritual, akademis, dan sosial yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan edukasi, kompetisi, dan apresiasi. Bidang kegiatan adaptif meliputi mengembangkan kemampuan adaptasi, memberikan wadah penyaluran potensi, dan memfasilitasi belajar tentang kepemimpinan. Bidang kegiatan spiritual meliputi menumbuhkan keyakinan diri dan kejujuran, membangun karakter yang religius, serta pemenuhan kebutuhan spiritual atau rohani. Bidang kegiatan akademis meliputi membangun dedikasi, pengetahuan, dan keilmuan, pendampingan akademis, meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Bidang kegiatan sosial meliputi membangun inisiatif peduli dan berbagi, pengenalan terhadap lingkungan, dan membentuk pribadi yang bermanfaat. Beberapa bentuk kegiatan implementasi framework asas yang dilaksanakan secara rutin dan diikuti oleh seluruh mahasiswa penghuni asrama, di antaranya I Am Leader, Collaborative Leadership Training, Dorm Percussion, Dorm Creation, Dorm Sport and Fun Games, Dorm Environment, pemilihan putra-putri asrama, The Dorm Awards. Dalam pelaksanaan program pembinaan karakter di asrama, menggunakan metode pendekatan Student for Students concept, yaitu pendampingan mahasiswa untuk mahasiswa, antara lain, pertama, Senior Residence adalah mahasiswa senior yang tinggal di asrama dan akan mendampingi mahasiswa baru selama tinggal di asrama. Kedua, Dorm Team adalah mahasiswa baru yang ditunjuk sebagai koordinator dalam setiap gedung secara bergiliran. Ketiga, Dorm Accelerator adalah mahasiswa senior yang menjadi mentor dalam perkuliahan. Melalui seluruh rangkaian kegiatan pembinaan karakter di asrama, diharapkan dapat tercipta living and learning community di kehidupan asrama. Dari asrama untuk Indonesia dan dunia. Baik Bapak dan Ibu, tadi ya informasi seputar asrama di Telkom University. Ini memang rata-rata mahasiswanya juga sudah pada kangen dan rindu asrama. Walaupun asrama itu sebenarnya wajibnya hanya 1 tahun saja buat mahasiswa baru. Jadi karena mahasiswa Telkom University ini hampir 80% adalah mahasiswa yang dari luar Bandung. Jadi kondisi asrama atau kebutuhan asrama ini mutlak sangat perlu sekali ya. Untuk biaya asrama sendiri sih 1 tahunnya hanya 4 juta saja. Jika dibandingkan dengan kos-kosan yang ada di seputaran kampus jauh lebih murah di asrama dengan fasilitas yang sudah cukup lumayan enak gitu. Dan siswa juga artinya apa? Di sini asrama bukan seperti asrama kedinasan yang ketemu senior harus hormat, terus handphone disita. Tidak, di sini sayang sekali ya, internet 24 jam gratis,
kalau siswanya tidak pegang handphone. Jadi di sini asramanya sangat enak sekali dan siswa boleh keluar kapan saja tanpa ada batasan waktunya. Kan kalau misalkan yang malam biasanya jam malam itu jam 10 sudah ditutup gitu. Dan harus ada izin ke senior residen atau pengurus asrama kalau memang mau keluar. Tapi pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang harus dirisaukan. Bahkan orang-orang yang sudah lama justru mahasiswa yang tingkat 2 justru masih tetap ingin tinggal di asrama. Tapi nggak bisa karena memang wajibnya hanya 1 tahun saja. Setelah 1 tahun dipersilahkan siswa untuk memilih atau keluar untuk di asrama. Ini ada saran dan ini dari Pak Dharma mungkin ini. Nanti dibuatkan grup khusus untuk Telkom dan seluruh guru BK agar informasi lebih lanjut bisa kami terima. Siap, nanti kita buatkan grupnya. Kuning udah siap-siap nih. Ya, gitu. Bapak dan Ibu mungkin masih ada yang harus ditanyakan. Mangga silakan, masih ada waktu beberapa menit. Kalau tidak ada, untuk sosialisasi MGBK di wilayah Samarinda dan seputarnya, saya cukupkan sampai di sini. Tapi bukan berarti bahwa komunikasi kita harus sampai di sini ya Bu Ning ya. Semoga masih bisa tetap berlanjut komunikasi. Hanya saja mungkin kalau sekarang kita bisa tetap muka via online. Selanjutnya boleh nanti bisa berdiskusi atau apa via WA yang tadi nomornya sudah dikirimkan. Terima kasih khususnya kepada Bu Ning dan kepada para pengurus MGBK Samarinda dan seputarnya atas waktu yang sudah diluangkan. Kami paham bahwa Bapak Ibu juga bukan, walaupun sekarang tidak ke sekolah, tapi bukan berarti tidak melaksanakan tugasnya, hanya saja dipindahkan dari sekolah ke rumah. Harapan kami mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya selalu sehat semuanya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa segera melaksanakan kegiatan ini secara normal ya Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu juga pasti sudah rindu sekolah, sudah rindu siswa-siswinya ya seperti biasa gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu adalah orang yang paling kesepian saat ini karena memang terbiasa ketemu dengan siswa-siswi, melihat tingkah laku mereka, sekarang harus di rumah gitu. Mudah-mudahan segera selesai. Saya akhiri, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Ya, sama-sama Bapak dan Ibu. Ya, sudah ya. Siap. Saya tutup akunnya Bu ya. Tapi untuk absennya masih saya buka nanti sampai sore nanti. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.